Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derif Junaidi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik dengan NIM 22512050011103. Saya di sini akan memenuhi tugas bahasa Indonesia, kuis bahasa Indonesia mengenai review film Before the Flood. Sebelum saya melakukan review, mari kita lihat cuplikan filmnya. We've known about this for decades, for over half a century. Try to have a conversation with anyone about climate change, people just tune out. Climate change. Climate change. And the problem seems to be getting worse and worse and worse. Before the Flood merupakan film dokumenter terkait dengan perubahan iklim yang terjadi di belahan bumi. Film ini menceritakan tentang perubahan iklim akibat dari perbuatan manusia yang berdampak pada lingkungan. Jelas sudah sangat nyata dengan beberapa bukti yang telah terjadi. Naskah film ini ditulis oleh Mark Monroe, kemudian diproduksi oleh National Geographic. Film dokumenter ini disutradarai oleh Fisher Stevens. Kemudian film ini dirilis pada 21 Oktober 2015 dengan durasi 1 jam 30 menit. Film ini merupakan deskripsi perubahan iklim yang terjadi di belahan dunia ini. Film ini menjelaskan bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di permukaan ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Film ini juga bercerita tentang bagaimana pemerintahan dunia tidak mempercayai mengenai adanya perubahan iklim. Mereka pun berupaya untuk menentang pandangan para ilmuwan tentang perubahan iklim. Hal tersebut terjadi karena pemerintah hanya berupaya pada kepentingan nasional berdasarkan orientasi ekonomi, sementara keamanan nasional bagi mereka adalah investasi secara besar-besaran yang memberikan pendapatan berlimpah bagi negara dan masyarakat. Kemudian hal ini diperparah lagi karena kebanyakan penyumbang karbon dioksida adalah para unit-unit politik yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam, tidak lain dan tidak bukan atas dasar kepentingan dirinya sendiri, sehingga sangat susah untuk mempercayai suatu hal yang berbau perubahan iklim. Dalam film Before the Flood diperlihatkan bahwa beberapa pemerintah negara-negara di dunia memang menolak untuk mempercayai terkait dengan perubahan iklim ini. Mereka menganggapnya sebagai alat daripada para ilmuwan untuk mendapatkan uang asas pengetahuan yang dianggap suatu hal yang tidak mungkin atau di luar dari naluri manusia. Pada kenyataannya bahwa kegiatan eksploitasi alam mulai dari pembangunan gedung-gedung tinggi, pabrik, pembakaran dan pembangunan fosil dan lain-lain yang berorientasi pada pembangunan menyumbang karbon terbesar yang berefek pada perubahan iklim. Dalam film ini juga diperlihatkan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah sendiri tidak lain dan tidak bukan atas kepentingan mereka sendiri yang berorientasi pada benefit, karena sebagian besar pemerintah didukung oleh para pengusaha. Yang paling menarik dalam film ini adalah ajakan untuk mengurangi karbon dimulai dari individu, kelompok maupun pemerintah. Dari individu, pengurangan produksi atau menggunakan makanan yang telah membudaya bisa mengurangi sumbangan karbon terbesar atau merusak lingkungan. Individu perlu mengonsumsi makanan yang tidak banyak menyumbang karbon bagi lingkungan. Kemudian pemerintah harus mengubah kebijakan politik. Kebijakan politik harus diawali dengan opini publik, sebab kebijakan akan mudah diubah jika opini publik tentang isu tersebut populer. Kemudian pada ujung film ini, Leonardo DiCaprio sebagai aktivis lingkungan mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan isu lingkungan di forum PBB dengan statement berbagai fakta yang telah terjadi di berbagai negara. Kemudian dia juga memberikan solusi dari global warming dengan cara melakukan perubahan pada diri sendiri, baik dari gaya hidup, konsumsi, dan lain-lain.